Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu kali ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan sehingga hari ini kita tetap dipertemukan walaupun masih di dalam ibadah online. Mari bersama-sama sebelum memulai ibadah kita bersama-sama menyatukan hati untuk datang kepada Tuhan. Segala puji syukur dan hormat boleh kami naikkan di hadapan-Mu, Allah yang telah berkarya di dalam kehidupan kami manusia, Allah yang tinggi, besar di dalam kemuliaan-Nya, tetapi Allah yang telah menjadi sama seperti kami manusia, yang bahkan telah mati di kayu salib dan bangkit hidup untuk memberkati setiap kami, menjadi bagian di dalam kehidupan kami manusia yang hina. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu luar biasa bagi setiap kami. Saat ini kami rindu untuk bersama-sama menyiapkan hati kami untuk masuk di dalam ibadah kepada Tuhan. Dengan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, boleh kami persembahkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita kali ini kita akan dasari di dalam Mazmur pasal 111. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Puji Tuhan, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan kali ini mendasari kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh merasakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini. Kita menaikkan pujian ini. Banyak tantangan yang boleh kita alami di dalam kehidupan, tetapi kita tetap dapat berkata bahwa Tuhan Yesus itu amat baik, sungguh baik. Mari kita bersama-sama mempersiapkan dalam memasuki ibadah dengan menaikkan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita menaikkan pujian ini sebagai ungkapan bahwa kita tetap
tetap kuat menghadapi setiap permasalahan. Apapun yang kita alami saat ini, kita tetap dapat berkata Tuhan Yesus baik. Mari alami setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersama-sama bersatu hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan segala pujian dan syukur kami ke hadirat Tuhan, Allah yang tak pernah meninggalkan ciptaan karyanya, Tuhan yang senantiasa dan terus menyertai setiap kami. Dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kembali pada saat ini bersama-sama dengan umat-Mu, kami kembali hendak membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkati setiap kami, mampukan setiap kami, untuk kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa bersama-sama dalam satu ibadah, meskipun hanya melalui online, tetapi biarlah kita tetap bersukacita dan berbahagia ketika kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita akan membaca pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang,
dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Amin. Berbahagialah setiap kita, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengarahkan, mengajak kita untuk kita tetap hidup di dalam terang. Yohanes kepada orang-orang percaya, dia menuliskan satu perintah ini kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dan dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi mereka telah mendengar firman, mereka telah menerima firman, mereka telah memiliki firman. Namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Orang-orang yang telah menerima firman, orang-orang yang telah mendengar firman, dan yang telah menyimpan firman di dalam dirinya, sesungguhnya kepada mereka terang itu sesungguhnya bercahaya dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah terang yang sesungguhnya itu? Mari bersama-sama kita memperhatikan kesaksian Yohanes tentang terang itu, yang tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Bahkan dalam pengakuan dirinya sendiri, Yohanes berkata, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah sebagai saksi siapakah terang itu yang sesungguhnya. Dan yang disaksikan oleh Yohanes ini tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Dan kalau kita perhatikan apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 8 hingga ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Jadi siapa terang yang sesungguhnya itu? Terang yang sesungguhnya itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang biasa kita panggil namanya Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita berada di dalam terang, kita orang-orang yang punya firman Tuhan, kita orang-orang yang telah mendengar firman Tuhan,
Karena firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, apa dan tindakan apa dan bagaimana kita harus hidup di dalam terang. Dua bagian penting, dua cara hidup yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini sebagai orang yang hidup di dalam terang. Bagaimana kita harus hidup? Saudara-saudara, pada ayat yang ke-9, kemudian pada ayat yang ke-11, inilah cara hidup kita sebagai orang-orang di dalam terang. Yang pertama adalah tidak munafik. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, jadi orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya berada di dalam terang. Barang siapa mengatakan bahwa ia berada di dalam terang, ia ini adalah orang yang mengaku, orang yang memiliki terang hidup. Dan dia mengaku bahwa aku berada di dalam terang. Tetapi kemudian sambungannya Yohanes mengatakan, tetapi orang itu yang berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Bagaimana dia berkata aku di dalam terang, tetapi di dalam dirinya sendiri juga sambil membenci saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini jelas sangat bertentangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang namanya kemunafikan. Seringkali apa yang nampak di luar seringkali berbeda dan bertentangan dengan apa yang ada di dalam. Seringkali orang memperbaiki di luarnya sedemikian rupa, tetapi di dalamnya sangat bertentangan dengan apa yang nampak di luar. Oleh karena itu kita sebagai orang yang hidup di dalam terang, maka kita adalah orang-orang yang perlu waspada dan berjaga-jaga agar hal ini tidak menguasai kita, agar kita tidak terjebak di dalam kemunafikan. Karena kemunafikan menyatakan bahwa apa yang di luar dengan apa yang ada di dalam itu sangat berbeda. Nah, ketika Tuhan tahu, ketika Yesus mengetahui tentang kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang tercatat di dalam kitab Matius pasal 23, ayat 1 hingga ayat yang ke-36, khususnya pada ayat 27 sampai 28, bagaimana Yesus mengecam mereka. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kamu sama seperti kuburan yang luarnya dilabur putih begitu bersih, tetapi sesungguhnya di dalamnya adalah tulang belulang dan berbagai macam kotoran. Kuburan dilabur putih bersih kelihatan bagus, tetapi apa yang ada di dalam kuburan itu adalah tulang belulang dan berbagai macam kotoran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sesungguhnya hidup orang-orang seperti ini yang berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Sesungguhnya ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dan model orang seperti ini tidak akan pernah berada di dalam terang. Bagaimana? Aku berada di dalam terang, tetapi dalam diri aku sendiri juga menjadi pembenci saudaraku. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan bahkan ia hidup di dalam kegelapan, dan bahkan ia menghidupi apa yang ada di dalam kegelapan. Inilah kondisi orang yang membenci saudaranya. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mengintrospeksi diri kita masing-masing agar kita tidak terjebak dalam kemunafikan. Ini adalah satu persoalan yang sangat serius. Karena itu mari kita menjaga hati kita tetap bersih, tetap memelihara hubungan baik dengan saudara-saudara kita. Meskipun ada persoalan, meskipun ada permasalahan, saya percaya ketika kita orang-orang yang hidup pasti selalu punya persoalan, pasti selalu ada masalah. Tetapi jangan sampai masalah-masalah yang ada di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, kemudian muncul kebencian kita kepada saudara-saudara kita. Tolong Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang terkasih, hindari hal ini. Persoalan boleh ada, tapi jangan pernah menjadikan hatimu memiliki kebencian kepada saudaramu. Karena firman Tuhan sangat tegas, orang yang seperti ini dia adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Dan hidup di dalam kegelapan itulah yang telah membutakan matanya sehingga dia tidak dapat melihat terang. Meskipun dia mengaku berada di dalam terang. Nah, inilah hidup kita yang pertama di dalam terang, jangan pernah terjadi. Jangan ada munafik di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Nah, yang kedua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita harus hidup di dalam terang. Yang kedua pada ayat yang ke-10 mengatakan kepada kita, yaitu mengasihi saudara kita. Mengasihi saudara kita. Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami?" 7 kali, Guru. Tetapi apa jawab Yesus? "Tidak, Petrus, kamu harus mengampuni saudaramu yang bersalah kepada kamu 70 kali 7 kali. Apa maksudnya 70 kali 7 kali? Itu artinya bahwa pengampunan tidak ada batasnya. Unlimited. Jadi kalau kita mau hidup di dalam terang, maka kuncinya kita harus mengasihi saudara kita. Dengan cara apa? Mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita tanpa batas. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Pegang ini Bapak Ibu yang di Tuhan. Barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Terang yang sesungguhnya itu yang di awal tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Jadi kita harus mengasihi saudara kita kalau kita ingin hidup tetap di dalam terang. Jadi posisi kita sangat jelas. Posisi kita sangat terang. Ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi orang itu, orang yang memiliki terang itu, dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena firman Tuhan menjadi penerang dalam hidupnya. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi jelas sekali bahwa firman Tuhan yang kita miliki, yang pernah kita dengar, itu sesungguhnya adalah terang. Karena firman itu adalah terang, jadi setiap langkah kita, setiap tindakan kita senantiasa diterangi oleh firman itu. Sehingga membuat hidup kita punya posisi yang jelas. Sehingga saudara-saudara Tuhan, ketika kita berada di dalam terang, maka kita tidak akan pernah tersesat karena kita punya terang itu. Betapa pentingnya kita untuk tetap hidup di dalam terang. Nah, untuk supaya kita tetap hidup di dalam terang, kuncinya adalah saudara tidak boleh membenci saudara.
Yang kedua ini adalah kita harus tetap mengasihi saudara kita. Apapun persoalannya, apapun permasalahannya. Kalau saudara ingin tetap hidup di dalam terang, satu, yaitu tetap mengasihi saudaranya. Nah, ketika kita berada di dalam terang, posisi yang harus tetap kita jaga. Nah ini, posisi yang harus tetap kita jaga. Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Ini harus menjadi posisi hidup kita. Ini harus menjadi kekuatan kita ketika kita berada di dalam terang. Firman Tuhan mengatakan kepada kita Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah ini satu posisi yang jelas. Kalau iya, ya katakan iya, dan kalau tidak, katakan tidak. Karena apa, saudara-saudara? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Orang yang hidupnya di dalam terang, dia berani berkata iya, dan memang iya. Dia juga berani berkata tidak, ya memang tidak. Jadi tidak ada kebimbangan, tidak ada kecanggungan, tidak ada keraguan orang-orang yang hidup di dalam terang. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengendaki kepada kita, ya katakan iya kalau iya, dan katakan tidak kalau tidak. Ini saya berpikir sangat penting untuk kita hidupi pada saat-saat ini. Supaya apa, Bapak Ibu yang Tuhan? Terang tetap ada dalam kita, sukacita, damai sejahtera tetap ada dalam diri kita. Jadi penting sekali bagaimana kita harus hidup di dalam terang. Yang pertama, tidak boleh munafik. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita harus mengasihi saudara kita. Jadi dengan dua cara ini yang kita lakukan dan kita kerjakan, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus. Makanya Yohanes menulis ini kepada 3 aspek yang dia nyatakan di sini, khususnya pada ayat 12 dan ayat yang ke-13. Yohanes menulis kepada anak-anak. Yohanes menulis kepada bapak-bapak. Yohanes menulis kepada orang-orang muda. Tulisan-tulisan Yohanes yang dia tulis ini sungguh menguatkan mereka. Kepada anak-anak, Yohanes menulis kepada anak-anak, menyampaikan kepada anak-anak bahwa sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dosamu telah diampuni, dosamu telah diselesaikan dalam satu karya Allah yang begitu besar, di mana Sang Firman yang telah menjadi manusia itu telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Anak domba Allah yang tak bercacat, yang tak bernoda, maka dia layak untuk menebus dosa manusia tanpa ada cacat. Nah, ketika orang mencari apa kesalahan Yesus, tidak satu pun orang yang bisa menemukan apa kesalahan Yesus. Bahkan pimpinan sidang tertinggi pada waktu itu Pontius Pilatus pun juga tidak pernah menemukan kesalahan pada diri Yesus. Jadi ketika Yohanes menulis kepada anak-anak, ingat sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya, karya Allah di dalam Yesus Kristus. Kemudian tulisan Yohanes ini juga ditujukan kepada bapak-bapak. Karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kepada bapak-bapak Yohanes menuliskan kepada mereka bahwa kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Ini berarti mengacu kepada Yohanes 1 ayat 1
Bahkan pada nanti kita bisa mengacu kepada Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak-bapak, kamu telah mengenal Dia dari mulanya. Karena kamu telah mengenal dari mulanya, maka kamu juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran kepada yang lain. Kemudian yang ketiga ditujukan kepada orang-orang muda. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Tentu kalau kita membaca teks ini seluruhnya, khususnya pada ayat yang ke-15, di situ ada tantangan yang begitu kuat. Tantangan yang berat yang dihadapi oleh orang-orang yang hidup di dalam terang, khususnya kepada orang-orang muda. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Tantangan orang muda begitu kuat. Tetapi orang-orang muda yang berada di dalam terang, orang-orang muda yang memiliki firman Tuhan, orang-orang muda yang telah mengenal sang firman yang telah menjadi manusia itu, ia telah mengalahkan yang jahat. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kesempatan hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana kita harus hidup di dalam terang. Bagaimana kita harus hidup di dalam terang? Sudah saya sampaikan tadi bahwa tidak boleh ada kemunafikan. Tidak boleh. Kalau iya, katakan iya. Dan kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan, kalau kita ingin tetap hidup di dalam terang, bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Entah kita yang masih anak-anak, entah kita yang muda, entah kita yang sudah dewasa, bapak-bapak, kita dituntut untuk bisa hidup di dalam terang. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap dan hidup di dalam terang itu, agar cahaya Kristus tetap ada di dalam kita, dan cahaya itu boleh bersinar, cahaya itu boleh terus bercahaya melalui kita, dan orang lain bisa melihat hidup kita. Bahwa hidupku bukan milikku lagi, tetapi aku milik Kristus. Orang yang bertemu dengan kita akan melihat Yesus dalam hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui cara hidup kita, orang bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Sebagaimana Yesus katakan kepada kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Kiranya dua cara hidup ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Dan kiranya firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan bagi kita semua pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Engkau telah mengajar kami melalui hamba-Mu, yaitu Rasul Yohanes, yang telah menulis dan mencatat tujuannya kepada orang-orang yang sudah hidup di dalam terang, atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan bagaimana mereka harus hidup. Dan biarlah kedua cara ini bisa menjadi pedoman dan pelajaran bagi setiap kami, supaya tidak ada kemunafikan di dalam diri kami, dan kami juga tetap mengasihi saudara kami, apapun yang terjadi. Karena dengan cara itulah kami bisa memiliki hidup, kami bisa memiliki terang, kami bisa memiliki sukacita, dan kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menerangi kami pada hari ini. Oleh karena itu, biarlah dalam setiap kehidupan kami tetap berada di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika kami berada di rumah, bahkan ketika kami berada di luar rumah, firman Tuhan menuntun kami, memimpin kami, dan firman Tuhan memberkati kami.
Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan telah dinyatakan kepada setiap kita bagaimana kita harus menjadi terang di tengah dunia yang saat ini sungguh sangat membutuhkan kasih Tuhan. Melalui pujian ini kita meminta kepada Tuhan untuk kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dipandang mulia oleh Tuhan, sehingga kita juga menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari sama-sama menjadi janji kita. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, untuk doa berkat saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa menikmati ibadah kita di keluarga kita masing-masing. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan.
oleh segala penyertaan dan pimpinan Tuhan, ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Teristimewa pada saat ini, ketika kami berada di lingkungan pandemi COVID-19. Biarlah kami tetap hidup berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati seluruh kegiatan, aktivitas kami pada pekan ke depan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan senantiasa memberkati.